falahu maka baginya dengan membaca tersebut hasanatun ada kebaikan. Wal hasanatu dan kebaikan tersebut, dan satu kebaikan tersebut bi asri maka akan dilipat gandakan menjadi 10 amsalnya dengan kebaikan yang sama. Jadi membaca satu huruf daripada Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dikalikan 10, jadi dapat 10 kebaikan. La aqulu, tidaklah aku mengatakan alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin tetapi alifun, alif ini harfun, alif ini satu huruf, walamun lamnya ini juga harfun satu huruf, wa mimun dan mimnya ini juga satu huruf. Jadi ada alif lam ini jadi ada 3 huruf. 3 huruf kali 10 berarti 30 kebaikan. Sekarang ini saya coba cari tadi beberapa referensi. Al-Quran secara keseluruhan ini kalau pakai mushafnya, mushaf Utsmani, ya kan, mushaf Utsmani, jadi bisa berbeda-beda tergantung mushafnya, gitu ya. Mushaf Utsmani ini kurang lebih 323.671 huruf satu Al-Quran. Nah, kita malam ini itu membaca surat Yasin kurang lebih itu ada 3068 huruf kali 10 kebaikan. Terus kita juga tadi baca Al-Fatihah kurang lebih 139 huruf. Kemudian Al-Baqarah itu yang kita baca alif lam mim sampai ayat yang kelima itu 93 huruf. Ini sebelum ngaji ini saya ngitung dulu. Makanya kalau nggak dibayar itu dulu. Ya kok nggak kasihan gitu. jadi kalau ada guru ngaji dibayar sendiri kelas ya. Ada guru ngaji yang ikhlas gitu kan. Oh, ini tinggal baca ya kan, kita hitung. Al-Baqarah wa ilahukum ilahu wahid itu tadi sampai ayat yang ke-165, 63 ketiga ayat itu 242 huruf. Kemudian kita juga baca ayat kursi, ya kan, mulai dari ayat kursi itu 255. Kemudian 2 ayat berikutnya la ikraha fiddin, terus sama Allah waliyul ladzina amanu, ya kan, itu kurang lebih 267 huruf. Terus lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang terakhir surat Al-Baqarah yang terakhir juga ada 3 ayat itu kurang lebih 354 huruf. Kemudian kita juga baca surat Al-Ikhlas 47 huruf. Surat Al-Falaq itu 71 huruf. Dan An-Nas kurang lebih 80 huruf. Nah ini kalau di kalkulator begitu juga saya. Nah ini juga gitu kan. Itu kurang lebih
jumlah huruf yang kita baca pada malam hari ini minimal, belum tahlilannya tadi sedikit-sedikit ya, belum al-falaq, al-ikhlas, al-falaq kita baca 3 kali, ya kan? Kita baca 3 kali. Itu kurang lebih dari total tadi yang kita baca itu 4.361 huruf. Nah, dari 10 kurang lebih 4.500 lah ya. 4.500 kali 10 berarti 45.000 huruf. 45.000 kebaikan. Nah, kalau sehari ini kita banyak baca, kalau kita banyak salahnya, ya kan, banyak maksiatnya, insya Allah tertutup. Loh, kalau kesalahan itu satu, ya, kalau salah itu dosanya satu, kalau kebaikan itu dikali 10. Ya, tapi jangan begitu, kalau kan maksa 10 kali mah gitu, maka kebaikan gitu ya. Ketutup. Jadi makanya nggak baca Yasin, insya Allah dosanya masih ada. Kalau baca Yasin insya Allah seminggu habis. Amin. Insya Allah seminggu habis. Gitu. Nah, kalau kita baca terus kemudian istighosah, kita istighosah insya Allah minggu depan. Minggu depan tanggal 26 itu akan pon. Kita istighosah lagi bulanan, ya, bulanan istighosah lagi. Itu kita baca surat Al-Fath itu 1235 huruf. Baca surat Al-Fath. Terus baca surat Ar-Rahman itu 1731 huruf. Terus kemudian surat Al-Waqiah itu baca 1692 huruf. Dan surat Al-Mulk itu jumlah hurufnya 1300 huruf. Jadi kurang lebih 6.000. Jadi kalau pas dibaca kita kurang lebih 6.000 huruf kali 10. Insya Allah masuk surga ya. Amin. Seminggu kita tutup dengan yasinan, ya kan? Sebulan sekali kita tutup sama istighosah, ya kan? Itu surganya kita udah di atas sedikit lah. Ya kan? Udah ke surga paling bawah kita, udah agak naik lagi. Surganya udah agak naik lah, satu tingkat lah surga kita itu. Cerekannya udah banyak. Dan insya Allah 3 bulanan kita khataman. Makanya yang khataman paling banyak ini surganya paling tinggi kita. Karena gak ini, karena kita beda-beda udah. Kalau tadi kan sama ya, Yasinan sama yang kita baca, istighosah sama yang kita baca. Tinggal khataman 3 bulan sekali. Yang paling banyak tulis itu yang paling tinggi itu. Yang paling banyak tulis itu berarti yang paling tinggi surganya, paling banyak dia. Amin amin ya Rabbal alamin. Insyaallah kita nggak mungkin di surga paling rendah. Insyaallah paling tidak itu ya 1 tingkat paling rendah. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi Mas Ari aman, Mas Ari ya? Amin. Aman Mas. Lebih banyak mana sama? Oke, baik. Nah, sekarang kita kaji sedikit. Hadis tadi, ya kan, ini hadisnya. Ini hadis aslinya. Tadi panjang banget ya. Kalau yang tulis di kitab itu saya potong sampai sini aja. Dan artilah bin Mas'ud. Nah, tadi hadis aslinya dari sampai panjang gitu. Nah, baik. Nah, ini ada beberapa kaidah cara kita memahami hadis ini. Ada satu kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri, hukum asal dari perintah
itu lil wujub, adalah wajib. Jadi kalau ada satu kalimat yang isinya itu perintah kayak ikro, bacalah, wa aqimus sholat, gitu ya, dan dirikan sholat, gitu ya. Jadi satu kalimat yang isinya perintah, al aslu fil amri, hukum asal dari perintah itu lil wujub, adalah wajib. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada hukum perintah maka wajib. Illa kecuali idza sarafahu, apabila mengalihkan. Apanya sorifun, yang mengalihkan. Jadi hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada yang mengalihkannya. Kecuali ada yang mengalihkannya. Kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, di sini memang kita nggak lihat. Jadi kan man qara'a, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya ada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kalimat di sini nggak ada kalimat perintah. Ya, kalimat di sini nggak ada kalimat perintah. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran tanpa memberikan perintah eksplisit berupa sebarang mewajibkan. Tidak ada kata-kata Rasulullah di sini ngomong kamu wajib baca Quran. Oleh karena itu, hukum membaca Al-Quran secara umum adalah sunnah muakkad, dianjurkan. Gitu ya. Ingat, belajar membaca Al-Qurannya wajib, tapi rutinitas membaca Al-Qurannya itu menjadi sunnah muakkad, sunnah, gitu ya. Belajar membaca Al-Qurannya sampai bisa baca Al-Quran itu wajib, tapi merutinitaskan membaca Al-Quran itu jadi sunnah, gitu ya. Paham ya? Jangan disalahkan. Kita dipikir sunnah, gitu kan? Baca Quran sunnah. Boleh belajar, boleh enggak? Nah gitu ya, jangan salah ya. Ya. Kecuali dalam beberapa keadaan, seperti sholat, di mana membaca Al-Quran itu wajib. Sholat itu minimal wajibnya itu baca Al-Fatihah. Berarti belajar membaca Al-Fatihah itu wajib. Ya. Makanya belajar berarti membaca Al-Fatihah. Biar tahu cara membaca Al-Fatihah, mulai belajar dari Iqra dan lain sebagainya sampai bisa membaca Al-Fatihah. Berarti cara membacanya itu wajib, karena di dalam sholat membaca Al-Quran itu di atasnya surat Al-Fatihah itu wajib. Itu ya, paham ya? Terus al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Al-ajru ala qadri al-masyaqqati, bisa al-masyaqqati atau al-masyaqqati. Al-ajru, pahala, ala qadri, ala sesuai qadri al-masyaqqah, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Apa maksudnya? Membaca huruf-huruf Al-Quran itu dihitung secara rinci dengan pahala 10 kali lipat untuk setiap hurufnya. Tadi ngomong begitu ya di makannya. Kalau mau makan itu berarti di isinya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya atau memaham atau membaca dengan tartil meskipun sulit akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Itu maksudnya begini. Jadi pahala kalau kita membaca tidak berusaha dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, berbeda dengan orang yang membaca dengan mempraktekkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi walaupun dapat pahala 10, tapi mereka yang mempraktekkan cara baca dengan tartil, memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, berarti tingkat kesulitan, berarti kan
Jadi pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin dia belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berusaha untuk tahsin atau membaguskan atau dengan baik, maka dia pahalanya lebih baik. Jadi belajarlah tajwid biar kita pahalanya nggak dapat surga yang rendah, dapat lebih tinggi lagi. Ya, oke. Terus mala yatimu al-wajibu, ini sering banget ya. Mala yatimu al-wajibu illa bihi bahwa wajib. Tidaklah suatu sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Tidaklah suatu kewajiban itu sempurna. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Ini sering ya. Dalam konteks ini mempelajari huruf dan cara membaca Al-Quran. Nah, ini dalam konteks ini mempelajari huruf dan cara membaca Al-Quran menjadi wajib bagi orang yang tidak mampu membacanya karena menjadi sarana untuk menunaikan kewajiban seperti membaca dalam sholat. Maksudnya gini, membaca surat Al-Fatihah, Al-Quran itu membaca Al-Quran, Al-Fatihah itu Al-Quran, di dalam sholat itu wajib. Suatu kewajiban ini tidak akan sempurna kalau kita nggak belajar membaca Al-Quran. Berarti kan nggak akan sempurna kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, berarti kita nggak bisa baca Al-Fatihah. Maka belajar membaca Al-Fatihah itu jadi wajib. Jadi baca Iqra, baca Al-Quran itu jadi wajib. Karena apa? Karena saya membaca Al-Quran nggak akan sempurna kalau saya nggak dimulai dengan belajar membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Qurannya itu jadi wajib. Ya. Oke. Nah, terus apa saja yang bisa kita peroleh daripada hadis ini? Yang pertama, hadis ini memberikan isyarat bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Apa isyaratnya? Man qara'a, barang siapa membaca harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu ada anjuran. Memang nggak wajib, tapi anjuran. Menunjukkan bahwa sekedar membaca satu huruf saja sudah diberikan pahala. Kalau ada pahalanya berarti sesuatu yang ada pahalanya itu punya sunnah. Ya. Jadi kalau wajib itu apa? Kalau dilaksanakan dapat pahala. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Kalau sunnah dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Nah ini kalau nggak dilaksanakan nggak dapat dosa, tapi kalau dilaksanakan dapat pahala. Tapi kan ya, membaca Al-Qurannya wajib ya. Ingat ya, membaca Al-Qurannya wajib. Belajar membaca Al-Qurannya wajib. Ya. Oke. Terus kemudian hadis ini memberikan informasi ada pahala yang berlipat ganda. Apa? Ini frasa al-hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan tersebut akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Berikutnya, ini detail unit sebagai unit pahala, ya kan? Penegasan dalam frasa la aqulu, tidaklah aku mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi alifun harfun satu huruf, walamun lamnya satu huruf, wa mimun dan mimnya itu adalah satu huruf. Maka ini menunjukkan bahwa setiap huruf memiliki nilai pahala tersendiri. Ini berarti membaca Al-Quran dengan tartil dan berhati-hati. Nah ini ya, membaca Al-Quran dengan tartil dan berhati-hati, memperhatikan ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid,
maka akan mendapatkan pahala yang maksimal. Kemudian hukum belajar Al-Quran meskipun tidak tersurat, hadis ini memberikan isyarat bahwa mempelajari cara membaca Al-Quran menjadi kewajiban, terutama untuk melaksanakan kewajiban lain seperti membaca dalam sholat. Baik, mudah-mudahan zikir ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan apa yang kita baca pada malam hari ini, rutinitas kita mingguan, rutinitas kita bulanan, dan rutinitas kita 3 bulanan, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin. Untuk mari kita bersolat. Hai. Oh, sampai.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل